Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Putri Wulandari dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan berorasi menggunakan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan uang kuliah tunggal di Indonesia telah menjadi isu penting yang mempengaruhi akses pendidikan tinggi. Dalam orasi ini, saya akan membahas implikasi ekonomi dan sosial dari kebijakan UKT yang tinggi, serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi di tanah air. Kenaikan UKT yang signifikan memberikan beban finansial yang berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Banyak keluarga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak yang seringkali mengakibatkan pengorbanan pada kebutuhan dasar lainnya. Hal ini sangat terasa bagi keluarga dengan pendapatan rendah hingga menengah yang semakin terjepit oleh biaya pendidikan yang terus meningkat. Selain itu, mahasiswa seringkali terpaksa mengambil utang atau mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi biaya kuliah. Tekanan finansial ini tidak hanya mempengaruhi kinerja akademis mereka, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, di mana hanya mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih mampu yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Akibatnya, kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Dari perspektif sosial, kenaikan UKT mengancam keragaman di lingkungan kampus. Dengan biaya pendidikan yang tinggi, calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mungkin enggan melanjutkan pendidikan mereka yang pada gilirannya mengurangi keberagaman perspektif di dalam kampus. Hal ini dapat mengakibatkan pengalaman belajar yang homogen, di mana suara dan kontribusi dari kelompok minoritas atau kurang beruntung tidak terdengar. Lebih jauh lagi, kebijakan UKT yang tinggi dapat menghambat potensi generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk mengembangkan diri. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak setiap warga negara, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara finansial. Dengan membatasi akses pendidikan, kita berisiko kehilangan potensi besar yang dapat diberikan oleh individu-individu berbakat dari latar belakang yang kurang beruntung. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Ini termasuk memperluas skema bantuan biaya pendidikan seperti KIPK, serta memastikan bahwa alokasi dana pendidikan ditingkatkan secara signifikan. Kedua, perguruan tinggi perlu mencari cara untuk mengurangi biaya kuliah tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, penting bagi mahasiswa dan orang tua untuk aktif menyuarakan aspirasi mereka agar suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan terkait biaya kuliah. Kenaikan UKT yang tinggi memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi keragaman di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan terjangkau bagi semua kalangan. Sebagai masyarakat yang peduli akan masa depan pendidikan di Indonesia, marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam memperjuangkan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan merata bagi semua. Sekian orasi singkat dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.